Selamat pagi dan salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Petrus Saragi. Saya mahasiswa STOK Bina Guna Medan. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Bahasa Prokem sebagai Alat Komunikasi Terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia yang ada di kalangan remaja atau mahasiswa. Baik, adapun latar belakangnya ialah bahasa adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menyatakan gagasan, ide, dan perasaan seseorang kepada orang lain. Melalui bahasa pula manusia dapat saling berhubungan atau berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Pemakaian bahasa Indonesia di zaman sekarang ini sudah banyak divariasikan dalam pengucapan pembicaraannya. Penyampaian kata-katanya pun sudah tidak baku lagi. Hal ini disebabkan oleh era globalisasi yang berkembang pesat di Indonesia dengan pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia atau termasuk cara gaya bicaranya. Agar banyaknya ragam tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien dalam bahasa, timbul mekanisme untuk memilih ragam tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Oleh karena itu, penutur harus mampu memilih ragam bahasa yang sesuai dengan keperluannya, apapun latar belakangnya. Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis akan meneliti atau mencari informasi tentang pengaruh penggunaan bahasa Prokem sebagai alat komunikasi terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang ada di kalangan remaja atau mahasiswa. Adapun rumusan masalahnya ialah 1. Bagaimanakah wujud pemakaian bahasa Prokem dalam komunikasi di kalangan mahasiswa? 2. Bagaimanakah pengaruh penggunaan bahasa Prokem terhadap eksistensi bahasa Indonesia? Dan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan wujud pemakaian bahasa Prokem. Yang kedua, seberapa besar pengaruh pemakaian bahasa Prokem tersebut terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang ada di kalangan remaja atau mahasiswa. Baik, adapun pembahasannya, bahasa Prokem. Bahasa Prokem atau slang adalah bahasa sandi yang dipakai dan hanya dimengerti kalangan remaja atau mahasiswa. Bahasa ini konon berasal dari kalangan preman. Bahasa Prokem ini digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja selama kurun tertentu. Sarana komunikasi ini diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan informasi yang tidak boleh diketahui oleh kelompok usia lain, terutama oleh kalangan orang tua. Ragam ini mereka gunakan agar orang dari kelompok lain tidak mengetahui tentang apa yang sedang dibicarakannya. Bahasa Prokem ini timbul dan berkembang sesuai dengan latar belakang sosial budaya pemakaiannya. Hal ini merupakan perilaku kebahasaan yang bersifat universal. Bahasa Prokem di kalangan mahasiswa saat berkomunikasi. Ragam bahasa kekinian memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa wujud bahasa Prokem yang sering digunakan kalangan mahasiswa atau remaja saat berkomunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Prokem dan artinya. Yang pertama, kepo. Kepo berasal dari kata kaipo, bahasa Hokkien yang banyak dipakai di Singapura dan sekitarnya. Kepo berarti ingin tahu, mencampuri urusan orang lain, dan tidak bisa diam. Kata ini punya konotasi yang agak negatif. Yang kedua, rempong, yang berarti ribet, repot, atau resek. Yang ketiga, keles. Keles itu berarti kali.
Yang keempat, kacang. Kacang juga bisa merupakan singkatan dari kakean, cakem alias banyak omong. Dan arti kacang yang ketiga adalah tidak diperdulikan. Yang kelima, woles. Woles berasal dari kata slow, yang dibalik santai atau tenang. Yang keenam, mager. Mager singkatan dari malas gerak. Yang ketujuh, masbulo. Masbulo ini adalah singkatan dari masalah buat lo. Sebuah ungkapan yang digunakan apabila kamu merasa seseorang terlalu mencampuri urusan kamu. Dan yang kedelapan, cuek atau tidak acuh. Yang kesembilan, koro-koro, yang berarti karaoke atau bernyanyi. Yang kesepuluh, baper atau yang biasa disebut bawa perasaan. Yang ke-11, PHP atau biasa disebut pemberi harapan palsu. Yang ke-12, GWS, get well soon. Yang ke-13, jaim, jaga image. Yang ke-14, lebay atau yang biasa disebut berlebihan. Yang ke-15, bingit atau banget. Yang ke-17, galau atau sedang sedih sekali. Yang ke-17, move on. Kata move on berasal dari bahasa Inggris yang berarti berlanjut, ketika pada kata kekinian artinya cari pacar baru setelah putus. Yang ke-18, garing, lawakan yang tidak lucu. Baik, bab 3 penutup. Adapun kesimpulannya, fenomena bahasa kekinian yang digunakan oleh mahasiswa atau remaja adalah mendapat pengaruh bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Kata-kata yang berupa singkatan, kata-kata penghilangan huruf atau pemendekan kata, makna sesuai kamus tetapi berubah makna, dan kata yang muncul sebagai akibat dari peristiwa tertentu. Pudarnya bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa atau remaja oleh bahasa prokem menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat kita. Upaya untuk tetap melestarikan bahasa Indonesia yaitu dengan menyadarkan para remaja atau mahasiswa untuk mencintai bahasa Indonesia, dan juga pemerintah bersama segenap lapisan masyarakat menjunjung tinggi bahasa Indonesia agar tetap menjadi bahasa yang dapat dibanggakan dan sejajar dengan bahasa-bahasa di seluruh dunia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara kita Indonesia dan juga sebagai identitas bangsa. Untuk itulah kita sebagai generasi muda harus cermat dalam memilih serta mengikuti tren yang ada. Jangan sampai merusak budaya bahasa kita sendiri. Sebaiknya penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di kalangan remaja, pelajar, ataupun mahasiswa menggunakan secara bahasa Indonesia yang intensif. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang artinya bahasa tersebut merupakan bahasa pengantar sehari-hari. Seharusnya para orang tua mengajarkan pada anak-anaknya sejak dini, sehingga anak lebih memahami penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Cintailah bahasa Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, dan salam olahraga.